Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Permata dari kelas non reguler semester 3. Di sini saya akan mereview materi pertemuan kedua mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan oleh dosen Profesor Dr. Haji Hani Nuraini SMH beserta asisten dosen yaitu Dr. M. Rendi Aridayandi SMH. Unsur-unsur percobaan yaitu yang pertama adanya niat. Niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah ada permulaan pelaksanaan. Niat di sini harus berupa niat yang jahat, yang berbeda dengan kesengajaan. Niat masih berada di dalam sikap batin, sedangkan kesengajaan sudah nampak. Jadi, niat merupakan persiapan permulaan dari suatu perbuatan. Yang kedua yaitu adanya permulaan pelaksanaan. Terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Di negeri Belanda, antara permulaan pelaksana dan perbuatan persiapan itu dibedakan. Contohnya, di negeri Belanda, antara permulaan pelaksana dan perbuatan persiapan dibedakan. Contoh dari permulaan pelaksana dan perbuatan persiapan yaitu misalnya seorang pria yang kita sebut sebagai A ditangkap oleh warga setempat dan petugas karena diduga akan melakukan pencurian sepeda motor di sebuah supermarket. Kronologi kejadiannya adalah ketika A melihat sepeda motor korban terparkir di depan supermarket yang merupakan tempat korban bekerja. Karena A melihat sepeda motor itu tidak dikunci dan mudah digerakkan, A membawa sepeda motor korban. Pada saat yang sama, korban yang merupakan pemilik sepeda motor itu melihat seseorang yang tidak dikenalnya sedang membawa sepeda motornya. Kemudian, korban langsung keluar supermarket sambil meneriaki pelaku. Alhasil, karena ketahuan, pelaku lari namun berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan langsung dilaporkan ke kepolisian. Pertanyaannya, apakah perbuatan A itu dapat dihukum pidana? Berdasarkan pasal 53 ayat 1, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan A dapat dikategorikan sebagai percobaan pencurian karena seluruh perbuatan A telah memenuhi unsur-unsur percobaan. Antara lain yaitu niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan disebabkan bukan karena kehendaknya sendiri. Niat A telah terlihat dari perwujudan pencurian oleh A di mana ia dapat dipastikan memiliki niat sebelum melakukan pencurian. Perbuatan persiapan dapat dilihat pada saat A sedang melihat sepeda motor korban yang tidak terkunci. Dilanjutkan dengan permulaan pelaksanaan oleh A yang membawa sepeda motor korban. Terakhir, unsur tidak selesainya pelaksanaan disebabkan bukan karena kehendaknya sendiri. Terlihat ketika korban dan warga sekitar menangkap A setelah ia sempat lari. Jadi, perbedaan antara perbuatan persiapan dan permulaan pelaksanaan pada kasus ini yaitu perbuatan persiapan A yaitu saat A sedang melihat sepeda motor korban yang tidak terkunci, tindakan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum. Dan permulaan pelaksanaan A yaitu saat A membawa sepeda motor korban, tindakan A tersebut merupakan tindakan pencurian yang dapat menimbulkan akibat hukum. Kesimpulannya, percobaan atau pogging diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal ini bertujuan sebagai perluasan pertanggungjawaban di mana ketika seorang tidak dapat menyelesaikan sesuatu delik yang diatur. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari kasus A ini, percobaan atau pogging diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal ini bertujuan sebagai perluasan pertanggungjawaban di mana ketika seseorang tidak dapat menyelesaikan suatu delik yang diatur dalam aturan hukum, tetapi ia tetap dapat dipidana dan dimintai pertanggungjawabannya. Unsur-unsur percobaan terdiri dari yaitu niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan disebabkan bukan karena kehendaknya sendiri. Dan ketiga unsur itu bersifat harus terpenuhi semuanya.
Yang ketiga yaitu pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya, yaitu adanya penghalang fisik. Misalnya, tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentakkan orang lain sehingga tangannya menyimpang atau pistolnya terlepas. Atau alat yang digunakan macet atau rusak. Kedua, akan adanya penghalang fisik. Misalnya, takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui orang lain. Ketiga, adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Misalnya, daya tahan orang yang ditembak begitu kuat sehingga tidak mati. Atau barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun pencuri telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri yaitu adanya pengunduran diri secara sukarela, yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik. Yang kedua, adanya tindakan penyesalan. Meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Misalnya, orang yang memberikan racun pada minuman korban, tetapi kemudian segera memberikan obat penawar racun sehingga korban tidak jadi meninggal. Nah, alasan dari memory funtuliting mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP, yaitu untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak dipidana. Kedua, pertimbangan utilitas atau kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha pencegahan atau preventif dengan adanya jaminan tidak dipidana. Maka orang yang telah mulai melakukan kejahatan diharapkan akan mengurungkan perbuatannya. Atas dasar alasan memory funtuliting tersebut, ada pendapat bahwa dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang diformilkan. Dua, dapat dijadikan alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan, tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Atas dasar alasan memory funtuliting tersebut, ada pendapat bahwa dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang diformilkan. Dua, dapat dijadikan alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan, tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mampunya objek. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan. Sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Jadi menurut memory funtuliting, tidak mungkin ada percobaan pada objeknya yang tidak mampu. Yang ada adalah hanya percobaan yang tidak mampu pada alatnya. Memory funtuliting membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya, dibedakan menjadi dua, yaitu tidak mampu mutlak atau absolut, yaitu bila dengan alat tersebut tidak mungkin akan muncul delik atau tindak pidana. Misalnya, meracun dengan air kelapa muda. Memory funtuliting membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tidak mampu mutlak atau absolut, yaitu bila dengan alat tersebut tidak mungkin akan muncul delik atau tindak pidana. Dan yang kedua, tidak mampu relatif, yaitu bila dengan alat tersebut tidak timbul delik selesai, tetapi keadaan tertentulah yang menyebabkan munculnya delik. Dalam hal ini mungkin ada delik percobaan.
Pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu, ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP. Tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5, dan 352 ayat 2. Percobaan di luar KUHP diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang TPE, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Perjudian Nomor 7 Tahun 1974, atau Pasal 303 bis ayat 1 dan 2 KUHP. Terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP. Tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus ini tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan. Yang bila mana dilakukan, dianggap perbuatan ini selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.